Investasi saham kini menjadi tren di kalangan muda. Tren main saham itu juga dipicu oleh para influencer yang giat memberikan rekomendasi saham. Para public figure ini berbicara bukan hanya menunjukkan eksistensinya, tapi mereka juga seringkali memberikan edukasi hingga rekomendasi saham. Mereka juga berasal dari berbagai peran, mulai dari artis, ustadz, hingga anak Presiden RI. Bahkan seiring dengan literasi investasi di Indonesia yang semakin meningkat, kini mulai marak tren memberikan mahar pernikahan dalam bentuk investasi saham. Investasi saham tengah diminati masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia ada peningkatan 53% jumlah investor saham dalam sepanjang tahun 2020. Namun demikian, investasi ini tidak lepas dari yang namanya resiko. Bahkan sewaktu-waktu, investor bisa menghadapi kerugian karena investasi ini. Seperti yang dialami Haryadian, pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini berinvestasi saham sejak Juni 2020. Dia pernah mengalami kerugian hingga belasan persen atau sekitar 1 juta rupiah. Ada kali ya waktu mendekati akhir tahun itu ada minus, kalau nggak salah 15%. Mendekati akhir tahun, minus 15%, dan itu aku benar-benar cut loss. Gitu. Benar-benar cut loss, kemudian udah cut loss, terus aku cari baru lagi kan ya, kayak trennya tuh apa, kayak gitu. Dari situ udah mulai bagus tuh Nes, udah plus, udah hijau gitu kan. Selain Hari, terdapat investor lain yang sempat merugi saat investasi saham, yakni Afrizal. 2 bulan lalu, peneliti satwa liar ini mengalami kerugian hingga 15% setelah membeli 2 lot atau 200 lembar saham perbankan. Jadi aku dulu pernah beli saham yang kayaknya tuh grafiknya tuh, lihat grafik itu dia lagi naik tuh hari itu. Terus ternyata waktu aku beli itu, beli di pucuk. Jadi tiba-tiba tuh turunnya, bahkan tuh dia turunnya bisa sama aku yang rugi paling parah, aku pernah sampai rugi sampai belasan persen gitu sih untuk satu emiten saham gitu. Menurut perencana keuangan Muhammad Karisma, salah satu risiko yang sering dialami investor adalah capital loss atau saat investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari harga dia beli. Ini biasanya karena tidak memahami langsung tujuan investasi saham dan fundamental atau profil bisnis saham perusahaan yang dibeli. Pertama, ketika kita membicarakan risikonya, itu sangat melekat pada kesalahan kita dalam menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan kita. Seperti kita tahu, investasi di saham itu akan sangat relatif berhubungan dengan tujuan-tujuan keuangan untuk jangka panjang. Maka ketika kita mengambil momentum yang ternyata hanya berdasarkan ikut-ikutan, maka itu yang seringkali menjadi resiko yang kita tidak bisa kelola. Karisma pun menyarankan jika investor telanjur memiliki saham yang dibeli tanpa pertimbangan matang, dapat melakukan sejumlah langkah, yakni dengan mengevaluasi jumlah lembar saham yang dimiliki, lalu memperhatikan tren atau kondisi pergerakan pasar saham secara menyeluruh. Cara ini dianggap bisa meminimalisasi kerugian. Salah satu prinsip dalam dunia saham adalah risiko yang tinggi, namun menjanjikan imbal balik yang tinggi pula. Dengan strategi dan pemahaman yang tepat, berinvestasi di saham bisa mendatangkan untung besar. Tim Liputan CNN Indonesia.